billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un 'alim. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 21. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau seseorang itu dia bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, itu adalah karena karunia Allah dan rahmatnya. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, rahmat Allah, maka selama-lamanya seseorang tidak akan bisa bersih dari kesalahan, dari dosa. Kalau kemudian kita itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemudian kita itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berbuat baik, untuk bisa zikir, untuk bisa sholat berjamaah, untuk sholat malam, itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang sudah bisa menjalankan amal-amal, jangan sampai kita mengandalkan dan menyombongkan amal itu, karena semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi ini kalau nikmah sebutlah pertama min alamatil itimadi al amali nuqsanul rojai inda wujudiz zaman. Pesan yang ada di sini adalah kita jangan sampai dalam beramal mengandalkan amal kita, karena semua itu adalah merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis Rasulullah, sabda Rasulullah, la yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah. La yudkhila orang bakal bisa mlebu ahadan ing siji minkum saking sira kabeh apa amaluhu amal hal al jannata ing surga. Tidak akan bisa amalan seorang itu memasukkan ke dalam surga. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga itu ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allah minhu bi fadlin wa rahmah. Rasulullah menjawab, ya, tidak juga aku kecuali Allah meliputiku dengan keutamaan serta rahmatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Ini sekali lagi tentang pentingnya kita menyandarkan pada rahmat Allah, bukan mengandalkan amal. Jadi bukan mengandalkan amal. Di sini Rasulullah mengingatkan bahwa hakikatnya seorang itu bisa masuk surga bukan karena amalnya, karena Rasulullah menceritakan ada seseorang hamba wonten tiyang itu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, hei fulan, masuklah ke surgaku karena rahmatku. Hei fulan, majinu awakmu nang swargaku karena rahmat.
Fulan ini ahli ibadah, dia orang ahli ibadah terus panjang hidupnya. Mungkin dia berkata, ya Allah, saya masuk surga karena amal-amalku, karena ibadah-ibadah yang saya lakukan kepadamu. Maka kemudian orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ini kalau bahasa sekarang itu namanya transaksional. Karena saya begini maka saya dapat begini, namanya transaksional. Karena saya, ya Allah, saya masuk surga ini bukan karena belas kasihmu, tapi karena amal-amalku. Oleh panjang awakmu mengandalkan amal-amalmu, ayo dihitung, berapa amal-amalmu selama di dunia itu, ditimbang. Kemudian berapa nikmatku yang telah aku lewatkan matamu, mata satu, mata satu ditimbang. Ternyata amal-amal yang kita banggakan sepanjang hidup ini dengan nikmat Allah yang diberikan kepada mata kita ini sudah tidak mencukupi. Jadi pemberian Allah dunia ini dengan nikmat-nikmatnya ini sudah sangat banyak. Coba dengan kerja misalnya, kerja mulai jam 8 sampai jam 5 sore, ya, itu digaji berapa? Katakan aja digaji 3 juta, ya, itu 8 jam terus menerus. Kita ini ibadah kepada Allah, sholat itu sedino nih di meniti. Sholat zuhur berapa menit kan cuma sholat, katakan 5 menit, nah itu sudah lama ya. 5 menit, 5 kali 5 25, nah sampai setengah jam, 20 menit. Tambah yang lain katakanlah sampai 1 jam. Dan 1 jam ini ya, kalau kita mengandalkan amal kita seolah kita digaji oleh Allah, cuma berapa rupiah dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang sampai kita terang lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat mulut kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bisa dihitung. Nikmat-nikmat Allah nggak bisa dihargai. Kalau kita itu dengan Allah, itu mengandalkan amal kita, transaksional. Padahal tenaga kita juga dari Allah, modal kita dari Allah, ya nggak nutup. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah yang membuat kita masuk surga bukan amal mereka, karena fadl dan rahmat Allah, karena pemberian Allah. Maka meskipun kita sudah beramal sekian banyaknya, tetap kita itu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, karena kita memang ya, menyadari bahwa amal-amal kita itu tidak sepantasnya kita banggakan di hadapan Allah SWT.